Halo semuanya, selamat datang di podcast kita, tempat kita ngobrol santai seputar isu-isu sosial, inspirasi, dan semangat perubahan. Saya Tasya akan menemani kalian selama kurang lebih beberapa menit kemudian. Nah, hari ini kita akan ngobrolin hal yang super penting, yaitu peran anak muda dalam menjaga lingkungan, khususnya bersama organisasi Pemuda Lingkungan Nusantara dari DPN Sumatera Utara. Dan sudah hadir bareng kita, Satrio Pradana, salah satu penggerak muda yang aktif banget dalam gerakan lingkungan. Halo Satrio Pradana, apa kabar? Halo Kak, kabar baik. Terima kasih ya Kak telah mengundang saya pada hari ini. Saya sangat senang sekali. Jadi kalau boleh tahu, selain kamu sekarang sibuk di bidang DPN ini, kegiatan kamu yang lain apa aja sih? Sekarang saya sedang menempuh pendidikan di Stikes Columbia Asia, program studi kesehatan masyarakat. Boleh dong diceritain sedikit sebenarnya apa sih itu Pemuda Lingkungan Nusantara dan apa saja di bawah DPN Sumatera Utara? Jadi Pemuda Lingkungan Nusantara ini merupakan salah satu program dari Duta Persada Nusantara. Jadi Duta Persada Nusantara ini mencari pemuda-pemudi yang berpotensi dalam bidang kebudayaan, sosial, kepemimpinan, sampai mempromosikan bagaimana kekayaan dan keberagaman di Nusantara Indonesia. Jadi Duta Persada Nusantara ini memiliki 4 program Kak. Yang pertama ada Pemuda Lingkungan Nusantara. Kedua ada Pemuda Pariwisata Nusantara, ketiga itu ada di bidang kebudayaan Nusantara, dan yang keempat itu ada bidang pendidikan Nusantara. Dan sekarang saya berada di Pemuda Lingkungan Nusantara. Jadi Pemuda Lingkungan Nusantara ini kami itu bagaimana kami harus bisa berkampanye melalui media sosial tentang kelestarian alam. Jadi kita menggunakan media sosial secara bijak Kak. Sebagaimana ya kita mengikuti zaman, kami harus mengikuti kampanye, Q&A di Instagram Story. Itu selalu kami buat sih Kak. Menarik banget ya, ternyata gerakannya nggak simbolik, benar-benar punya program dan arah kerja yang jelas. Nah, bicara soal aksi nyata nih, kegiatan apa aja sih yang udah pernah kalian jalanin? Kalau kegiatan mungkin cukup banyak ya Kak. Yang pertama kami membuat webinar, penanaman pohon, itu sebagaimana kami dari Sabang sampai Merauke, jadi setiap provinsi sudah ada perwakilannya. Salah satunya itu kami membuat kampanye media sosial tentang penanaman pohon. Yang kedua kami membuat webinar Eco Green Leadership Camp 2025 yang menggunakan founder-founder CEO dan aktivis-aktivis di Papua. Itu pasti butuh kerja tim dan kolaborasi yang kuat ya. Biasanya siapa aja sih yang terlibat dalam program-program kerja itu? Kalau untuk kolaborasi mungkin kami biasa berkolaborasi dengan founder-founder di Nusantara di bagian lingkungan ya Kak, bagian keberagaman hayati. Kami mengambil aktivis-aktivis di Papua. Salah satunya kami baru mengambil beberapa narasumber dari aktivis Papua, itu salah satunya dari Kak Orpa Yosua. Nah Kak Orpa Yosua ini merupakan aktivis Papua dan wanita adat yang memperjuangkan wilayah adatnya. Sebagaimana Kak itu juga memperjelas sebelum terjadinya ini Chef Raja Ampat. Nah sebelum itu kakak itu sudah menjelaskan bagaimana keadaan sekarang di Raja Ampat. Sebelum seterkenal ini isunya, kakak itu sudah menjelaskan pada bulan lalu. Jadi kolaborasi cukup serentak ya Kak. Dari founder-founder Eco Green itu kami ambil, dari mahasiswa-mahasiswa seperti di Syakwala bagian FKG Fakultas Kedokteran Gigi, dia merupakan salah satu juga duta bahasa Aceh. Kami berkolaborasi membuat webinar, seminar gitu. Setelah itu ada juga kami mengambil dari mahasiswi-mahasiswi di bagian kesehatan, salah satunya di bagian pendidikan biologi. Sebagaimana ia juga tahu bagaimana lingkungan sekitar, bagaimana keadaan sekitar. Jadi dia menjelaskan bagaimana tentang apa yang ia pelajari di lingkungan sekitarnya kepada kami semua. Kolaborasi lainnya cukup itu aja sih Kak. Bagian founder, CEO, aktivis, dan mahasiswa saja. Kalau boleh jujur pasti ada aja dong tantangan di lapangan, apalagi gerakin anak muda itu kan nggak mudah ya. Itu sulit sih Kak, sangat sulit, pasti tantangannya banyak banget. Salah satunya itu apalagi kami berbasis online ya, belum pernah
tatap muka langsung, meet langsung belum pernah. Paling kalau meet dia satu provinsi, kayak sesama di Sumatera Utara, sesama di bagian Aceh, sesama di bagian Jawa Barat. Paling itu meetnya. Kalau untuk antar meet kota provinsi kayak belum pernah. Jadi salah satu tantangannya itu pertama kesibukan anggota. Kan kita mengikuti komunitas ini kan kita juga mahasiswa ya. Salah satunya saya pasti banyak kegiatan kita di kampus. Tantangannya itu nggak efisiensi waktunya. Kita kalau nggak pandai kontrol waktu pasti nggak akan dia kayak jadinya berantakan waktunya. Bagaimana kita membagi waktunya itu susah banget. Apalagi kalau kita udah mau ujian UAS atau UTS itu susah banget. Yang kedua itu tantangannya kesadaran masyarakat, Kak. Ketika kita berkampanye, kita ingin berkampanye ke sekolah, terkadang banyak sekolah yang tidak mau menerima kampanye tersebut. Apalagi kami ini kan baru Duta Persada Batch 1 ya, baru buka, jadi belum ada jejak digitalnya. Cukup itu aja sih Kak tantangannya. Tapi dari tantangan tersebut kami bisa mengefisiensi waktu dengan cara apa? Dengan mengingatkan setiap saat di grup. Apalagi kami berbeda waktu. Dari saya WIB, teman saya yang di Papua, di Sulawesi, ada yang Wita, ada yang WIT. Terkadang kami seminar atau rapat mentoring itu kami di jam 19.30, tapi bisa aja di sana udah jam 9. Jadi semakin lama kami rapat, lebih kasihan kami di Papua sana. Karena bisa aja nanti kami selesai kami di sini jam 10, di sana jam 12. Jadi kasihan mereka sih. Tapi tetap lancar sih alhamdulillah. Itu tetap berjalan ya, keren banget. Menurut kamu gimana sih cara membangun semangat itu, apalagi biar anak muda mau bergerak bareng? Kalau untuk anak muda yang bergerak bareng ya, saya ingin sekali anak muda itu kan kita ya sebagai generasi Gen Z, kita harus kreativitas tinggi, semangat yang tinggi. Bagaimana kita itu sebagai agent of change di Indonesia ini, sebagai agent perubahan, kita harus merubah lingkungan kita dari yang kotor. Dari seperti kita membuat hashtag Save Raja Ampat itu, termasuk itu pergerakan kita sebagai generasi muda mengangkat isu-isu lingkungan. Jadi saya berharap sekali ya Kak, anak-anak muda zaman sekarang itu harus kreatif dan memiliki semangat tinggi banget. Kalau kita ngomong soal masa depan, apa sih yang kamu harapin dengan gerakan lingkungan, khususnya yang digerakin sama anak muda? Nah itu tadi ya, saya ingin anak muda ini lebih kreativitas. Kadang kita menggunakan media sosial ini terlalu acu tak acu. Kita menggunakan media sosial bukan untuk personal branding, tapi untuk main-main saja. Padahal media sosial sekarang itu, contohnya Instagram itu sangat dilihat loh oleh HRD. Bagaimana kita melamar kerja, apalagi di perusahaan-perusahaan besar, itu pasti kita harus menyertakan link Instagram. Nah, jadi jejak-jejak digital kita diketahui HRD. Semakin banyak kita melakukan peluang besar di personal branding di Instagram, semakin besar kita diterima di perusahaan-perusahaan besar. Jadi generasi muda zaman sekarang itu harus kreativitas dan memiliki semangat tinggi dalam lingkungan sekitar. Kita dari mulai hal kecil aja sih Kak. Dari kita tidak membuang sampah sembarangan, dari kita mengedukasi kepada masyarakat. Sebagai saya mahasiswa prodi kesehatan masyarakat, saya juga baru melakukan kampanye di satu sekolah di SMP Free Metode 1 di Helvetia. Kami melakukan edukasi masyarakat tentang PHBS. Jadi perilaku hidup sehat itu harus kami terapkan kepada SMP. Kenapa kita harus terapkan dari SMP? Kenapa nggak SD? Dari SD terkadang kita harus juga menerapkannya, tetapi banyak mereka tidak acu tak acu gitu kayak. Tidak peduli karena 100% itu kan mereka hidupnya bermain ya kalau anak SD. Sedangkan anak SMP itu sekitaran 70% itu baru bermain, 30% belajar. Jadi mulai dari SMP kita membentuknya bagaimana perilaku hidup sehat itu harus ada. Lalu apa sih rencana jangka panjang dari Pemuda Lingkungan Nusantara di Sumatera Utara? Jangka panjangnya itu pertama ya Kak, pasti kami akan mengangkat isu-isu lingkungan yang terkait di Sumatera Utara, contoh di Kota Medan. Seperti yang kita lihat di media sosial ya, pasti terlihat Kota Medan ini kota terkotor top 10 salah satunya.
Jadi kita akan mengangkat isu-isu lingkungan, bagaimana kesadaran masyarakat terhadap sampah yang sering mereka pakai tapi dibuang sembarangan, sampah rumah, limbah rumah, terkadang mereka buang tuh di pinggir jalan. Salah satunya di lewati rumah saya ya Kak. Itu ada di Kabupaten Deli Serdang, Jalan Medan Binjai. Itu setelah saya melewati setiap pagi pasti ada aja mereka yang membuang sampah di pinggir selokan itu sampai tertimbun tinggi. Tapi dari pemerintah kita sudah sigap ya Kak, langsung dibersihkan. Kan ada petugas kebersihannya ya. Setiap truk-truk kebersihannya itu dibersihkan. Jadi siang itu pasti udah langsung bersih. Tapi dari hal itu kita seharusnya sadar, mengurangi dari pekerjaan pemerintah. Kita harus, contohnya apa? Kita harus sadar bahwasannya jika itu sampah kita, limbah rumah tangga kita, jangan kita buang sembarangan di situ. Walaupun kita lihat itu pusat pembuangan, tapi sebenarnya itu bukan pusat pembuangan. Ya di mana sih, namanya juga jalan raya ya. Masa dibilang tempat pembuangan sampah? Dilihat orang atau ada tamu dari luar mau ngelewati itu, dilihat kan gak enak ya. Dilihat bahwasannya Deli Serdangnya kotor ya gitu kan. Jadi kita harus menyadarkan bahwa masyarakat ini harus lebih bijak dalam menyikapi lingkungan mereka, sampah plastik, limbah rumah tangga mereka. Seterusnya ini agenda kami ingin membuat pemuda-pemudi di Sumatera Utara ini lebih giat dan kreativitas melalui media sosial, melalui kampanye-kampanye menggerakkan Save Raja Ampat. Kita harus menaikkan isu tersebut sampai pemerintah sigap menarik izin dari pertambangan nikel tersebut. Yang seperti kita lihat ya Kak, Raja Ampat itu kan merupakan salah satu destinasi wisata yang bagus di wilayah Papua. Papua itu kan tidak kosong ya. Tidak kosong, kata lain tidak kosong itu bukan manusia saja. Ekosistem lautnya, ekosistem di hutannya itu sangat beragam sekali Kak. Apalagi merupakan ekosistem laut yang terumbu karangnya sangat bagus banget dengan laut yang biru. Tetapi pemerintah ini sangat tamak. Oknum-oknum ini sangat tamak sampai destinasi wisata yang bagus di Indonesia yang menjadi pusat destinasi Indonesia dengan kata lain diambil alih oleh pemerintah. Padahal itu kan kita termasuk merusak ya dengan pertambangan nikel. Ada salah satu pulau di dekat daerah Raja Ampat itu ada, saya lupa nama pulaunya, tapi itu udah diambil alih oleh pertambangan nikel atau pertambangan apa gitu. Perairannya jadi rusak Kak. Jadi kalau kita bilang di Medan ini jadi Milo, ya kan? Jadi coklat-coklat. Kan kita nggak mau ya Raja Ampat jadi kayak gitu. Yang tadi kita bisa buat healing ke sana. Kalau jadi pertambangan nikel kan jadi jelek ya. Apa yang mau kita lihat di terumbu karang itu nggak ada. Jadi kita harus kreativitas, tetap mengangkat isu-isu lingkungan terkait Kak. Itu aja sih Kak. Oke, terima kasih banyak buat Satrio Pradana udah sharing pengalaman dan inspirasinya hari ini. Sebelum kita tutup, ada nggak pesan singkat dari kamu buat para pendengar khususnya generasi muda? Pesan singkat ya, untuk generasi muda kita harus lebih kreatif dalam menanggapi isu-isu terkait di media sosial. Maupun lingkungan, kebudayaan, pariwisata yang terkait dengan Indonesia, kita generasi muda harus lebih perhatian terhadap Indonesia kita ya. Mau kita tidak suka pun, yang dimana kita dipijak, dunia ini kita di Indonesia, NKRI harus terus berjalan. Nah, kalau teman-teman ingin tahu lebih banyak atau bahkan bergabung dalam kegiatan kalian, mereka bisa kemana sih? Kalian bisa ke Instagram kami di Duta Persada Nusantara, atau bisa juga di Pemuda Lingkungan Nusantara Instagram kami. Kami situ melengkapi tentang isu-isu terkait ya, seperti Save Raja Ampat. Kami juga bakalan buka open recruitment tentang Duta Persada Nusantara Batch 2 di bulan ini sekitar tanggal 10 gitu. Nah, persyaratannya pasti warga negara Indonesia, umur sekitar 15 sampai 20-an gitu. Jadi jangan lupa daftar.
terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Jika kalian menikmati pembahasan hari ini, jangan lupa untuk mengikuti kami di platform favorit kalian. Dan tinggalkan ulasan kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Baik, terima kasih semuanya telah mendengarkan podcast hari ini. Terima kasih juga kepada kakak telah mengundang saya pada hari ini. Kepada rekan-rekan kakak juga yang di balik layar ya. Terima kasih, thank you so much. Untuk hari ini merupakan pertama kali saya menjadi narasumber. Jadi mungkin agak nervous ya, agak grogi. Tapi thank you so much. Terima kasih banyak.